Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan wa zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan wa ilman nafi'an. واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن علمنا ولم أرفع ولمن تسبب في هذا الخير العظيم. اللهم ارزقهم أجورا جارية في موازين حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Puja dan puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat nanti. Ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, akhwatillah barakallahu fiikunna, jamaah madrasah Ramadan yang mudah-mudahan semuanya lulus dari madrasah Ramadan ini dengan nilai yang terbaik. Amin ya Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini Allah takdirkan kita bertemu kembali, dan hari ini insya Allah kita akan mengkaji doa-doa yang luar biasa, doa-doa yang terbaik, doa-doa dari Al-Quran, dari kitab Allah, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah dengan perantara majelis ta'lim ini, di rumah Allah ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barokah, yang banyak, dan Allah kabulkan semua aktivitas kita. Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Insyaallah saya diberi amanat untuk menyampaikan 4 doa. Yang pertama yaitu doa yang ada di dalam surah Ali Imran ayat 194. Dan yang kedua adalah doa yang ada di dalam surah Al-Furqan ayat 65 dan 66. Yang ketiga adalah doa yang ada di dalam surah Asy-Syu'ara ayat nomor 87, 89, dan yang terakhir doa yang ada di dalam surah Ad-Dukhan ayat nomor ke-12. Doa-doa yang sangat penting. Doa dari Al-Quran itu adalah doa yang terbaik. Tidak ada doa yang lebih baik daripada doa-doa yang ada di Al-Quran. Itu langsung redaksinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nggak kita baca doa dari Al-Quran di dalam sujud, di dalam sholat kita? Kan ada larangan sujud membaca Al-Quran. Boleh nggak kita sujud membaca doa dari Al-Quran? Boleh. Jawabannya boleh. Rasulullah SAW melarang kita rukuk dan sujud membaca Al-Quran. Maksudnya adalah membaca Al-Quran, seperti rukuk atau sujud membaca Al-Fatihah, membaca Qul Huwallahu Ahad, itu nggak boleh. Tapi kalau kita sujud membaca doa dari Al-Quran dan niatnya adalah membaca doa, niatnya bukan membaca Al-Quran, itu boleh. Doa ini sangat penting ibu-ibu, akhwat fillah barakallahu fikunna.
kita ini butuh doa. Kita ini lemah, kita ini tersesat, kita ini miskin, kita ini bodoh dan serba kekurangan, dan kita butuh doa. Kita butuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak pernah rugi dengan berdoa. Anda rajin berdoa, Anda menang banyak, Anda untung banyak. Tidak ada orang doa itu rugi, tidak ada. Kita doa itu mendapatkan energi-energi yang positif yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Kita berdoa itu kita jadi percaya diri dan kita siap menghadapi apapun tantangan kehidupan. Doa ini penting ibu-ibu, dan berbahagialah ibu-ibu kalau termasuk orang yang oleh Allah itu dijadikan suka berdoa. Ya, ketika Allah membuka kepada ibu suka berdoa, berarti Allah itu membuka pintu untuk ibu-ibu. Allah katakan silakan masuk. Pintu yang terbaik untuk masuk kepada Allah adalah pintu doa dan pintu zikir. Kalau Anda orang yang termasuk senang doa, senang zikir, itu berarti Allah buka pintu buat Anda. Silakan masuk, silakan masuk ketemu Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya diberi amanah untuk membahas doa-doa yang berisi selamatkan kami dari azab dan kehinaan. Kalau ibu-ibu pernah hadir khutbah nikah, biasanya di khutbah nikah itu disampaikan surat At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim ayat 6. Ada yang tahu apa bunyinya? Apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu Anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi di antara misi besar kita ini adalah menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan insya Allah hari ini kita belajar doa-doanya, dan mudah-mudahan melalui doa-doa ini Allah benar-benar menyelamatkan kita dari api neraka. Monggo yang pertama surat Ali Imran ayat 194. Itu sebenarnya bersambung ya. Ayat-ayat sebelumnya itu mulai ayat 190 itu gandengannya. Namun saya diberi amanat menyampaikan 194, dan sebelumnya kita bahas dulu tentang ayat-ayat ini. Ini adalah doanya ulul albab. Doanya ulul albab. Apa ulul albab itu? Orang yang apa? Orang yang cerdas, orang yang pintar. Ulul albab. Dan ayat-ayat ini mulai dari ayat 190 sampai ayat 200 surat Ali Imran, akhir Ali Imran, itu dianjurkan dibaca kalau kita bangun tidur. Ibu kalau bangun tidur baca doa apa? Alhamdulillah alladzi ahyana wa amatana wa ilaihi nusyur. Betul. Apalagi? Masih ada lagi? Sudah tahu. Ya. Itu saya anjurkan ibu-ibu beli buku doa dan zikir. Namanya buku Hisnul Muslim. Hisnul Muslim yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Hisnul Muslim itu ada terjemahannya, yang biasa kami pakai itu dari penerbit Pustaka Atibian Solo, warnanya hijau. Bukunya kecil, harganya murah, paling-paling harganya 25.000. Itu isinya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Sanadnya semuanya sahih, minimal hasan. Doa mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, bahkan ngeleler ada doanya ibu-ibu. Lengkap apa enggak? Lengkap. Ibu wajib punya buku itu.
kajian buku itu dulu pernah di Masjid Al-Rifari, sudah khatam. Sekarang kami kaji lagi di Masjid An-Nur Jagalan, pengajian ibu-ibu Selasa sore. Itu penting ibu-ibu. Zikir-zikir apa saja yang harus kita ucapkan dalam keseharian. Semua aktivitas kita itu ada zikirnya yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kitabnya kecil. Apa tadi nama kitabnya? Hisnul Muslim. Itu terjemahannya itu doa dan wirid. Penerbitnya siapa? Pustaka At-Tibyan Suluh. Itu yang kami pakai ya. Karena tulisannya bagus, terjemahannya bagus, dan penomorannya sama dengan kitab aslinya. Zik. Kenapa? At-Tibyan Suluh. Penerbitnya At-Tibyan Suluh. Ada juga penerbit-penerbit lain. Di antara zikir bangun tidur itu adalah Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian juga Alhamdulillahilladzi radda 'alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adina li bi dzikri. Itu juga zikir bangun tidur. Kemudian juga la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfirli. Itu kita berdoa dikabulkan oleh Allah. Kemudian membaca surat Ali Imran 190 sampai 200. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar, dan seterusnya. Dan baca zikir Ali Imran ini disunahkan sambil lihat langit. Jadi kalau di rumahnya itu ada yang terbuka sambil lihat langit, atau melalui jendela, atau kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi sunnahnya sambil lihat ke langit. Itu zikir-zikir yang luar biasa. Ketika turun ayat ini ibu-ibu, Nabi itu nangis malam suntuk. Ketika turun Ali Imran 190 sampai akhir itu Nabi nangis malam suntuk. Diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, waktu itu Nabi bangun malam, ambil air wudu dengan tenang, dengan sempurna, kemudian Nabi sholat. Ketika berdiri, Nabi nangis sampai jenggotnya basah oleh air mata. Kemudian Nabi rukuk, nangis lagi sampai jenggotnya basah. Kemudian sujud sampai lantainya basah oleh air mata. Setelah selesai sholat, Nabi berbaring. Nabi itu kalau selesai sholat malam suka berbaring ya, di atas lambung kanannya sambil ngadep ke kiblat. Ya berarti posisi kepalanya di sebelah mana? Utara ya. Kemudian sambil nangis, berbaring sambil nangis. Lalu sahabat Bilal datang. Sahabat Bilal itu muadzin Nabi sebelum masuk adzan subuh. Jadi kalau subuh itu adzan di masjid Nabi itu 2 kali. Yang pertama sebelum masuk waktu subuh, sahabat Bilal. Yang kedua setelah masuk waktu subuh, sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Itu sahabat Bilal lihat Nabi menangis, lalu ditanya, ya Rasulullah ma yubki? Wahai Rasulullah, kenapa Anda nangis? Ya Rasulullah, Anda ini orang suci, Anda nggak punya dosa. Dosa Anda sudah diampuni Allah yang lalu, yang akan datang. Kenapa Anda nangis ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Wahai Bilal, apakah tidak sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Wahai Bilal, malam ini turun kepadaku ayat-ayat ini. Ayat tadi ya, inna fi khalqis samawati itu. Yang mana di dalamnya ada kata-kata wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang cerdas itu selalu tafakkur, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Lalu Nabi mengatakan, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celakalah orang yang membacanya tapi tidak mau tafakkur. Kita dianjurkan tafakkur. Nanti kapan-kapan
Di dalam ayat-ayat ini itu selalu dibuka dengan kata-kata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian berikutnya Rabbana innaka man tudkhilin nar. Kemudian berikutnya Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi. Kemudian yang akan kita bahas Rabbana wa atina. Ada Rabbana, Rabbana, Rabbana. Ada salah seorang salafus saleh namanya Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in. Beliau mengatakan kalau orang itu berdoa membawa nama Allah ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb 3 kali, pasti Allah melihat kepadanya dan doanya dikabulkan. Jadi kalau kita doa ibu-ibu jangan lupa bawa namanya Allah apa? Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb minimal 3 kali. Lalu ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri, apakah betul itu? Katakan betul. Dalilnya apa? Surat Ali Imran ini diulang kata-kata Rabbana, Rabbana, Rabbana 3 kali bahkan lebih. Jadi kalau kita doa supaya Allah kabulkan, jangan lupa bawa namanya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Karena doa ini Ali Imran ini Allah langsung yang merekomendasikan dan Allah langsung yang mengatakan fastajaba rabbuhum, maka doa mereka dikabulkan oleh Allah. Allah langsung mengatakan siapa berdoa dengan doa ini pasti Allah kabulkan. Baik, sekarang kita fokus di doa ayat 94. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji. Ya, doa ini isinya itu ada 3. Isinya ada 3. Yang pertama, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Ya Allah, berikan kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui lisan para Rasul-Mu. Ini yang pertama. Jadi yang pertama itu kita menagih janji Allah. Allah itu janji sama kita melalui Nabi Muhammad SAW. Apa janjinya? Janjinya apa ibu-ibu? Kalau di dalam ayat ini itu janjinya Allah, kata para ulama, yang pertama-tama adalah janji memberikan pertolongan. Jadi yang pertama adalah janji Allah akan memberikan pertolongan. Yang kedua yaitu janji memberikan taufik. Taufik itu adalah petunjuk secara khusus agar kita selalu lurus, tidak bengkok-bengkok. Kalau bengkok lurus lagi. Kemudian yang ketiga yaitu janjinya Allah melalui Rasul adalah untuk memberikan hidayah. Hidayah itu petunjuk secara umum. Kemudian yang keempat, janjinya Allah itu adalah untuk memberikan kejayaan di dunia. Jadi kita diberi kejayaan di dunia, menang di dunia. Kemudian yang kelima, yaitu janjinya adalah kita diberikan kesuksesan di akhirat dengan mendapatkan ridho Allah dan surganya Allah. Sukses di akhirat, mendapat ridho Allah, mendapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini potongan yang pertama. Ya Allah kami, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui lisan para
Rasulmu. Ada berapa tadi? 5. Ada 5. Yang pertama apa? Pertolongan. Janji memberikan pertolongan. Yang kedua, memberikan taufik. Yang ketiga, memberikan hidayah. Yang keempat, memberikan kejayaan di dunia. Yang kelima, memberikan kesuksesan di akhirat dengan mendapat ridho Allah dan masuk surganya Allah. Allahu Akbar. Inilah doa dari Al-Quran, ibu-ibu. Doa ini titik maknai Banyak. Oke. Berbeda dengan doa bikinan manusia. Doa itu Allah maknai titik. Kemudian yang kedua yaitu wala tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, jangan Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Ya Allah, nanti kiamat saya akan kumpul dengan semua manusia kan. Tolong ya Allah, jangan permalukan kami di depan orang banyak ya Allah. Jangan permalukan kami. Dipermalukan dengan apa? Dipermalukan dengan dibongkar dosa-dosa kita sehingga semua orang tahu dosa-dosa kita itu. Ibu-ibu punya dosa apa enggak? Banyak. Punya dosa semuanya ya. Berarti sama dengan saya. Manusia itu semuanya punya dosa itu. Enggak ada orang suci. Yang suci cuma satu, siapa? Malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia ini mau kabeh. Sehingga di antara yang perlu kita minta kepada Allah, ya Allah, tolong nanti di akhirat ya Allah, jangan bongkar dosa-dosaku di depan orang ya Allah. Karena kalau kau bongkar dosaku di depan makhluk, aku malu ya Allah. Itu berarti melecehkan aku, itu berarti mempermalukan aku di depannya orang banyak. Artinya apa? Ya Allah, ampunilah dosaku nanti hari kiamat. Betul ibu-ibu, nanti kiamat itu di antara cara Allah menghinakan orang adalah diungkapkan dosa-dosa di depan orang banyak. Apa gak izin ibu-ibu? Di dunia ini awake dhewe duwe dosa, diketahui orang. Malu apa enggak? Malu. Apalagi di akhirat dosa kita dilecehkan di depan orang. Allah, ya Allah, tolong ya Allah, jangan kau hinakan kami di akhirat nanti ya Allah. Jangan kau bongkar dosa-dosa kami di depan makhluk ya Allah. Jangan permalukan kami di depan makhluk hari kiamat ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Kemudian yang ketiga, innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Engkau tidak mungkin menyalahi janji. Gusti Allah tak mungkin bohong. Apa janjinya Allah? Di antara janjinya Allah adalah kiamat pasti terjadi. Nanti ada keadilan Allah. Ono surga, ono neraka, dan semoga kita termasuk ahli surga. Baik, ini doa yang pertama ya. Monggo saya baca, ibu-ibu menirukan. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ikuti apa ibu-ibu, diwoco sing akeh terutama bulan Ramadan. Ya, kesuksesan kita dunia akhirat bermula dari doa kita. Yang kedua, monggo kita buka surat Al-Furqan ayat 65 ayat 66. Al-Furqan surat ke-25. Surat ke-25 Al-Furqan ayat 65-66. Itu berdoa agar Allah menyelamatkan dari azab neraka Jahannam. Doanya berbunyi, Rabbana shrif 'anna 'adzab Jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ya Tuhan kami,
jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya neraka itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat tinggal. Surah apa? Al-Furqan. Oh, ayat berapa? 65. Waduh, luar biasa ibu-ibu. Ya Allah, selamatkan kami dari azab neraka jahanam. Ibu-ibu tahu neraka jahanam? Belum tahu? Mari kita berkenalan dulu. Berkenalan dengan neraka. Monggo silakan dibuka surah Al-Kahfi ayat 29. Al-Kahfi. Ini kenalan sampai kalau ibu-ibu, cahero kalau ibu biar kita tahu neraka itu seperti apa, agar kita tidak bermain-main dengan neraka. Al-Kahfi ayat 29, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum fama syaa'a falyu'min wa ma syaa'a falyakfur inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bisa syarab wa sa'at murtafaqa. Luar biasa. Apa kata Allah? Kebenaran datangnya dari Allah. Sing kate iman monggo, sing milih kafir sak karepmu. Allah kan enak ibu-ibu ya. Dikongkon milih, monggo sampai milih iman, monggo milih kafir sak karepmu. Tapi masing-masing ada apa? Konsekuensi. Di sini kita ambil satu konsekuensi kalau orang itu milih kafir, dia dimasukkan ke dalam api neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Diobong ibu-ibu, ya, dikelilingi ambek geni, dek ngarep geni, dek buri geni, dek kanan geni, dek kiwa geni, dek dukur geni, dek kisar geni. Itu tahu api neraka panasnya berapa derajat? Berapa derajat? Ada yang kerja di pertambangan itu. Ada teman saya kerja di tambang itu di depan tambang Pak Sultan itu. Itu beliau pernah bilang untuk membakar emas itu butuh panas sampai sekian ribu derajat. Sekian ribu loh, bukan ratus itu. Api dunia itu sudah cukup untuk membakar manusia. Tapi kata Nabi apa? Api neraka itu dilipatkan 70 kali lipat. Kayak apa panas itu? Ya, sampai 70 kali lipat. Nah, silakan nanti ibu bisa coba di rumah, coba nyalakan yang api kecil aja, korek api, ya, jari kelingking coba dibakar itu. Rasanya gimana ibu? Panas. Panas ya. Ya, makanya jangan main-main dengan Api. Ojo digawe dulinan rokok itu. Mumpung urip sing hati-hati. Mumpung masih ada kesempatan untuk hidup, masih ada sisa-sisa umur, masih ada kesempatan untuk jadi orang baik, masih ada kesempatan untuk tobat. Dan kalau mau tobat, mau jadi orang baik, jangan ditunggu-tunggu ibu-ibu, jangan ditunda. Karena setan selalu datang ke kita. Setan bilang, jangan sekarang, besok saja, nanti saja, puas-puaskan dulu, besok saja, nanti saja, puas-puaskan dulu. Apa tujuannya setan? Tujuannya apa ibu-ibu? Tujuannya setan adalah kita mati belum tobat, dan itu yang paling kita takutkan ibu-ibu. Sing paling medeni ibu mati sungkul khotimah. Mati dosa sing akeh urung obat printing apa ibu-ibu. Iya, yang paling kita takutkan mati sungguh khotimah. Sehingga saya ketika pulang dari Arab, pulang dari sekolah di sana, saya bikin majelis taklim, saya beri nama Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khotimah. Karena
saya kepingin mati husnul khotimah. Anda belum sukses kalau belum mati husnul khotimah. Dunia ini sandiwara roh ibu-ibu. Nanti kita mati baru kita masuk alam yang nyata. Tidak ada sandiwara lagi. Lalu kayak gini ya ibu-ibu. Sampai mati turun obat dan diputuskan harus dibakar di neraka. Lalu disebutkan di ayat itu, ahli neraka itu haus. Lalu minta minum, dikasih minum ibu-ibu. Enak apa enggak ibu-ibu? Ya lu ngombe dikasih ngombe ibu-ibu, enak apa enggak? Tapi delok ngombe ini kayak apa? Apa? Kan di ayat itu bukan nana, nanti ada ayat yang lain dan hadis yang lain nanti nana. Di ayat itu disebutkan dia dikasih minum dengan air yang sangat panas, berada di puncaknya, panas pol, ya. Yang mana disebutkan di dalam tafsir, saking panasnya ketika dia mau minum, kan gini kan mau minum kan, wajahnya itu kena panasnya, kulitnya terkelupas. Jika sekarang tinggal wajah tanpa kulit, lalu diminum ibu-ibu. Kira-kira bagaimana bibirnya? Kira-kira bagaimana mulutnya? Kira-kira bagaimana tenggorokannya? Kira-kira bagaimana ususnya? Monggo nanti punya nyoba di rumah. Monggo nanti ibu bisa nyoba bodoh ke banyu sing panas. Orang coba kubien. Ya apa rasa ibu? Ya bibir ini melonjak kabeh, mulut hancur kabeh, tenggorokan hancur, ususnya pedot kabeh. Dan itu disiksa kalau orang kafir selama-lamanya. Kalau orang beriman yang banyak dosanya dan orang dihukum di neraka tergantung kadar dosanya. Ibu mau masuk neraka 1 menit? 1 menit toh ibu? 1 menit itu 8 bulan. Karena 1 hari sama dengan 1000 tahun. Iya, 1 menit berarti biro. Bulan ibu-ibu. Jangan main-main dengan neraka. Allahu Akbar, kita tidak bisa bayangkan ya. Di ayat yang lainnya atau di hadis yang lainnya itu di antara minuman ahli neraka itu adalah cairan kotornya ahli neraka. Jadi ahli neraka diobong lah bentuk cairan-cairan kotornya, keluar darahnya, keluar nanahnya gitu kan. Itu diminumkan gitu begini. Ya. Itu kita bisa coba kalau mau. Silakan datang ke rumah sakit. Ya, pesan kepada dokter atau perawat, turun dan mau luka-luka, darahnya dan nanahnya kumpulkan. Kumpul sak gelas. Ya, coba ibu minum. Mau nggak ibu minum? Itu nanti di neraka minumannya itu ibu. Dan lebih apa namanya? Lebih buruk lagi. Allahu Akbar. Semoga Allah selamatkan kita dari api neraka. Caranya bagaimana ibu-ibu? Cara selamat dari neraka itu memang papat kok. Tak kayak papat kok. Cuma 4. Yang pertama adalah la ilaha illallah, ibadah kepada Allah, tidak syirik, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Itu nomor 1 dan itu perlu dipelajari. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah, yaitu kita ikut ajarannya Nabi Muhammad SAW. Jangan menyimpang dari ajarannya Nabi. Melok kanjeng Nabi, ojo nyimpan apa ajarannya kanjeng Nabi. Yang ketiga, kita hindari dosa-dosa, terutama kedoliman-kedoliman, terutama dolim nang wong liya ibu. Karena berbuat dolim kepada orang itu ya berat ibu. Kita berdosa dengan Allah, tobatnya gampang kan, menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan ulangi selamanya, sudah selesai. Tapi kalau dosa dengan orang itu tidak bisa selesai kalau belum diselesaikan dengan orang yang bersangkutan. Contoh paling gampang yang sekarang lagi viral, ya, oplosan pertama dengan pertama. Ya. Itu kan berarti yang oplos kan mendolimi kita, uang kita diambil kan? Iya kan?
Misalnya saya bicara diri saya aja. Itu mobil saya itu mulai dari awal saya isi pertama ibu. Dan ternyata dapatnya pertama ibu. Mulai 2018 sampai 2023. Berarti yang ngoplos ngambil uang saya berapa ratus juta itu. Triliun. Kayak awalnya katanya tobat, balik kan duitku. Harus gitu ibu-ibu. Anda kalau mau tobat, uangnya orang yang Anda ambil itu balik no. Kalau enggak bisa. Nanti ditagih di akhirat. Tak tagih ya akan kita kawan balik. Karena dolim dengan orang itu berat ibu-ibu. Anda mau tobat seperti apapun kepada Allah tidak bisa selesai. Harus diapa? Diselesaikan. Karena itu usahakan ibu-ibu hidup ini tidak punya masalah dengan orang lain. Minimalisir salah dengan orang lain. Kalau kita ada salah dolim kepada orang lain, cepat-cepat selesaikan sebelum mati. Soal ganggu ketemunya di akhirat. Sehingga ada orang di akhirat namanya itu muflis. Apa muflis itu? Orang yang bangkrut, yang pailit, yang kolak. Dia datang bawa kebaikan banyak, sholatnya, puasanya, zakatnya, ganjarannya wakeh, tapi bawa kedolimannya banyak. Maka kebaikan-kebaikannya diambil untuk melunasi kedolimannya. Sampai kebaikannya habis, dia masih belum melunasi, maka dosa-dosa mereka diambili, diberikan dia. Sehingga sekarang dosa tambah banyak dan dia dilempar ke neraka. Itu orang muflis ibu-ibu. Karena itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pernah ibu-ibu suatu hari ngatur barisan ya. Ini mau perang ngatur barisan. Kebetulan Nabi itu ngatur barisannya pakai benda tajam seperti panah agar sahabat itu lurus barisannya. Taruh panah ini, ayo lurus. Ternyata ada sahabat yang tidak maju, sehingga perutnya terkena ya yang tajam tadi. Marah sahabat tadi, ya Rasulullah, Anda telah menyakiti saya ya Rasulullah, sakit saya Rasulullah. Terus gimana? Saya mau balas. Yang dilakukan Nabi apa ibu? Nabi bilang, balaslah saya sekarang. Sebelum saya punya tanggungan di akhirat, balas sekarang. Lalu kata sahabat tadi, ya Rasulullah, saya tadi nggak pakai baju, lepas bajumu. Sahabat-sahabat marah, ini kok kurang ajar orang ini sama Nabi. Sama Nabi dilepas bajunya ibu-ibu, balas sama saya ini. Apa yang dilakukan sahabat tadi? Sahabat Sawat namanya. Oleh sahabat tadi Nabi dirangkul, diciumi ibu-ibu. Dia bilang, ya Rasulullah, tidak mungkin saya balas Anda ya Rasulullah, tidak mungkin. Cuman ini saya mau pergi ke medan perang, saya mau mati ya Rasulullah, saya mau mati syahid. Sebelum saya mati, saya ingin yang terakhir kali adalah kulitku menyentuh kulitmu ya Rasulullah. Artinya apa? Nabi itu tidak ingin punya kedoliman dengan orang. Dan Nabi itu balik-balik wanti-wanti, yang punya kedoliman dengan orang, selesaikan hari ini, selesaikan sekarang juga sebelum diselesaikan di akhirat. Ya. Jadi itu resep yang ketiga, hindari kedoliman kepada orang lain. Resep yang keempat, hindari kemaksiatan. Wis pokok maksiat dihindari. Namun kita ini adalah manusia biasa yang selalu terjerumus dalam dosa dan maksiat, dan alhamdulillah pintu taubat selalu terbuka. Seandainya di tengah jalan kita terjerumus dalam dosa, cepat-cepat taubat, tidak pakai lama. Taubat itu langsung ibu-ibu. Misalnya saya sebagai manusia lupa, saya salah berbuat dosa, maka sekarang juga saya harus taubat, bukan nanti, bukan besok, sesuai. Mungkin tidak kita nanti mati jam 9 ibu-ibu. Mungkin apa enggak? Sangat mungkin ibu-ibu. Karena mati itu ada ajalnya. Kalau sudah ajal, mau tidak mau kita berangkat. Jangan dikira kalau kita bicara mati, orang ibu-ibu delok sing tuwa itu mati di sini. Belum tentu ibu-ibu. Mati
Mati itu tidak ada urusannya dengan tua, tidak ada urusannya dengan sakit. Mati urusannya dengan ajal. Wis ajale sing enom, sehat walafiat, berangkat. Ya, mudah-mudahan kita nanti mati dalam keadaan sudah tobat dari dosa-dosa kita. Monggo buka lagi sekali lagi ibu-ibu. Tadi kan surat Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi itu dianjurkan dibaca tiap-tiap hari Jumat, dan kita ada pencahaya dari Allah dan nanti akan menyelamatkan kita di dan dari wayatnya semuanya. Kemudian surat Al-Mulk ayat 6 sampai ayat 11. Dan Al-Mulk ini juga dianjurkan dibaca setiap malam, kita pelajari, kita amalkan, kalau bisa diamalkan. Itu surat Al-Mulk ayat 6 sampai 11. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabun jahannam wa bi'sal masir, dan seterusnya. Itu ahli neraka. Ketika dimasukkan neraka itu ya. Neraka itu nama ibu-ibu. Jadi ahli neraka ketika dimasukkan neraka itu apinya itu marah. Jadi genine menguap sampai keluar suara yang menggelegar. Kemudian ahli neraka itu oleh malaikat ditanya, tapi bukan untuk mencari jawaban, ditanya untuk menghinakan. Kata malaikat apa? Alam ya'tikum nadhir. Kok bisa kamu masuk neraka? Apa gak ono pengajian? Apa di masjid mustaqim gak ono pengajian? Lah kok iso mlebu neraka? Apa gak ono RDI ta? Artinya apa? Loh, kamu kok bisa masuk neraka itu loh? Kok kalau pengajian kan? Apa kalau sih jelas kan? Apa tidak ada yang memberi peringatan? Kemudian mereka bilang ya dulu ada yang memberi peringatan kami, tapi kami tidak percaya dan kami menuduh mereka itu apa? Sesat. Jadi ahli neraka itu adalah ibu-ibu ini. Ya kan ibu-ibu ini apa? Sesat kabeh. Ibu sesat kabeh dia kali kabeh. Akhirnya mereka di neraka bilang apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Aduhai, sekiranya kami dulu mau mendengarkan dan mau memikirkan, tentu kami tidak masuk ke dalam neraka. Jadi mumpung hidup kita yang rajin apa? Mendengarkan dan mengambil pelajaran dari yang kita dan rajin apa? Memikirkan dan mengambil pelajaran dari yang kita pikirkan itu. Baik, monggo saya baca doanya, ibu-ibu menirukan ya. Itu doa bagus sekali. Surat Al-Furqan tadi ya. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Itu judulnya doanya Ibadur Rahman. Itu doanya Ibadur Rahman. Doanya orang-orang saleh, hamba-hamba Allah yang maha kasih sayang, doanya wali-wali Allah. Itu tadi. Kemudian sekarang kita lanjut doanya Nabi Ibrahim di surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 83 sampai 87. Surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 83 sampai 87. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ayat ke-83, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berikanlah kepada hamba ilmu dan pemahaman. Dan ya Allah, kumpulkan hamba dengan orang-orang soleh di dunia sampai di surga. Jadi ayat 83, kalau ibu baca doa itu berarti ibu minta doa. Rabbi habli hukman, ya Allah, berikanlah kepada hamba ilmu dan pemahaman atau hikmah atau kebijaksanaan, dan kumpulkanlah
Kumpulan itu penting ibu-ibu. Siapa kumpulan Anda di dunia, itulah nanti kumpulan Anda di akhirat. Lek kumpul wong saleh di dunia, insyaallah kumpul di surga. Kemudian ayat ke-84, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah untukku ya penyebutan yang indah yang disebutkan oleh generasi sepeninggalku nanti. Ayat 84. Jadi maksud ayat 84 ini, ya Allah, jadikanlah nanti kalau saya mati itu nama saya dikenang dengan kenangan-kenangan yang indah, kenangan-kenangan yang baik oleh orang-orang yang saya tinggal nanti. Jadi kita minta kepada Allah, nanti kita mati, nama kita itu apa? Indah. Dan itu bisa direncanakan dari sekarang. Kalau kita ini hidupnya bermanfaat, suka nolong orang, bantu orang, tidak ganggu orang, tidak nyakiti orang, nanti kita mati nama kita indah. Tapi kalau hidup kita itu ganggu orang, nyakiti orang, nanti kita mati nama kita apa? Nama kita bagus apa buruk? Buruk. Ya, contohnya gini ibu-ibu. Contohnya, karena saya berhadapan dengan ibu-ibu, saya beri contoh ibu-ibu aja. Tapi bukan ibu-ibu di sini ya, ibu-ibu tempat lain. Ibu-ibu yang ada, yang di sini baik-baik aja ya. Insyaallah, amin. Yang di sini adalah istri sholihah. Amin. Ibu punya suami, ibu itu berbakti sama suaminya ibu. Ibu menyenangkan suaminya ibu. Ibu memuaskan suaminya ibu. Wis pokok bojone ibu delok ibu itu seneng. Lalu ibu mati. Gimana kira-kira suaminya ibu? Gimana kira-kira suaminya ibu? Kehilangan. Suaminya ibu akan mengenang kebaikan-kebaikan ibu. Ya Allah, aku kehilangan wong api. Aku kehilangan Khadijah. Karena ibu adalah Khadijah semuanya. Seperti Khadijah bagi Rasulullah SAW. Rasulullah gak bisa ngelareno Khadijah. Ya, ibu akan dikenang oleh suaminya ibu sepanjang masa. Saya kehilangan orang baik. Saya tidak bisa melupakan jasa-jasanya. Berapa puluh tahun dia bersama saya tidak bisa balas. Dan ibu masuk surga yang paling tinggi. Karena seorang istri ketika mati suaminya itu ridho, maka dia orang disuruh milih. Iku loh, ono surga pintunya 8, masuklah pintu mana yang kamu mau. Tapi sebaliknya ibu, istri ini yang tidak baik, tapi bukan ibu-ibu, orang lain aja. Ini di daerah terpencil sekali. Jaraknya dari sini 2 meter. Orang lain aja ya, orang lain aja. Ya. Ada istri di sana itu selalu ganyang suaminya, ngelarang mati nih bojone, ngelawan bojone, lek ngomong gak enak, membangkang dan seterusnya. Wis pokok ganyang no. Rumah tangga puluhan tahun ganyang no. Lalu ketika istrinya meninggal, kira-kira bagaimana suami? Senang. Ya, ketika istri meninggal, suami itu sujud syukur. Yang kemarin dapat. Artinya dia meninggal dengan meninggalkan kenangan-kenangan yang apa? Yang buruk. Yang tampak di pikiran suaminya, iki wong sing ganggu pirang puluh tahun iki. Ngelarang mati kok pirang puluh tahun. Kan bahagia aku, kan happy belas aku. Sekarang saatnya istirahat. Lah ibu pilih jadi yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Itu direncanakan dari sekarang ibu-ibu. Jadi doa ini, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, jadikanlah hamba itu punya nama-nama indah, penyebutan yang baik, ya, yang indah untuk generasi yang saya tinggalkan. Ya Allah, kok aku mati jenengku iku apa? Yang dikenang adalah kebaikanmu. Itu direncanakan dari sekarang. Karena itu Nabi pernah ada jenazah lewat itu. Ini hadis Sahih Bukhari. Jenazah lewat di depan Nabi. Nabi mengatakan mustari wa mustaraf minhu. Mustari wa mustaraf minhu. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, maksudnya apa? Kata beliau,
Al-'abdul mu'min idza mata yastarihu min adab dunya wa nasabiha ila rahmatillah. Mustarih itu orang beriman, wong sing apik. Nek dindi uripe apik. Ketika dia mati dia itu istirahat dari gangguan di dunia, dari kepayahan di dunia menuju rahmat Allah. Jadi orang ini apik nek dindi, ketika dia mati dia istirahat. Yang ditinggal merasa apa? Kehilangan. Tapi kebalikannya ibu-ibu, wal abdul fajir, orang yang jahat. Di mana-mana dia itu jahat dan ganggu. Idza mata yastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Ketika dia mati, yang ditinggalkan itu istirahat. Yang ditinggal istirahat. Dan Nabi menyebut empat. Yang pertama, manusia istirahat dari gangguan dia. Yang kedua, negara istirahat dari gangguan dia. Kalau dia suka ganggu negara. Yang ketiga, pohon-pohon istirahat dari gangguan dia. Kalau dia suka menebangi pohon sembarangan. Yang keempat, binatang juga istirahat. Orang yang suka menyakiti binatang. Dan semoga kita termasuk yang pertama, hidup di mana-mana menebar kebaikan, memberikan inspirasi. Nanti kita mati dikenang dengan kenangan-kenangan yang indah. Orang-orang nangis menangisi kematian kita, dan kita tersenyum di tempat yang indah. Allahumma amin. Kemudian yang ke-85, waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah hamba termasuk yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam surga. Kemudian ayat ke-86 itu nggak boleh dibaca oleh kita kalau untuk doa, karena itu khusus Nabi Ibrahim. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Ya Allah, ampunilah ayahku karena dia termasuk orang yang tersesat. Ini khusus Nabi Ibrahim ya. Ibu coba gitu. Ibu baca terus bapak rumu. Ya Allah, ampunilah bapakku tersesat ya. Karena doa ini ada ceritanya, kan ceritanya bapaknya Nabi Ibrahim kan kafir. Nabi Ibrahim Islam, bapaknya kafir. Sampai bapaknya ngamuk-ngamuk, Nabi Ibrahim diusir. Nabi Ibrahim usahakan, bapakku mlebu neraka. Ya Allah, ampunilah bapakku ya Allah, bapakku tersesat. Tapi kemudian oleh Allah ditegur Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, bapakku kafir. Tidak boleh kamu doakan anaknya. Lalu doa ini diralat oleh Nabi Ibrahim. Ralatnya ada di surat At-Taubah 114. At-Taubah 114. Itu ralatnya doa ini ya. Nabi Ibrahim oleh Allah ditegur, lalu meralat doanya. Nggak jadi doakan bapaknya, karena doanya bapaknya adalah musuhnya Allah. At-Taubah 114 dan Al-Mumtahanah ayat 4. Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah ayat 4. Ya, jadi sudah diralat doanya Nabi Ibrahim, tidak boleh mendoakan ampunan untuk orang kafir. Kalau doa hidayah boleh. Kemudian doa yang berikutnya, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari dibangkitkan manusia nanti. Jangan kau permalukan aku nanti hari kiamat, terutama gara-gara perbuatannya bapakku itu. Baik, insyaallah doanya bagus. Monggo saya baca, ibu-ibu menirukan. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im wa la tukhzini yawma yub'atsun. Ya, 83 tadi minta apa itu? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin. Yang pertama minta apa itu? Minta
sekaligus sampai di surga. Kemudian 84 minta apa itu? Minta agar kalau kita mati nama kita dikenang dengan kenangan yang indah. Kemudian 85 minta dimasukkan ke dalam surga. Kemudian 87 minta apa? Minta agar oleh Allah tidak dipermalukan di depan makhluk nanti di hari kiamat, justru diampuni dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo yang terakhir sekarang yaitu surat Ad-Dukhan, surat 44 ayat nomor 12. Ad-Dukhan surat 44 ayat nomor 12. Ini doa, ini judulnya adalah doa permohonan keselamatan. Doanya pendek tapi maknanya bisa dipakai untuk dalam segala situasi dan kondisi. Surat 44 Ad-Dukhan ayat 12. Jadi judulnya itu doa permohonan keselamatan. Doa ini bisa dipakai dalam berbagai situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Doanya berbunyi, Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Wahai Tuhan kami, hilangkanlah dari kami azab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang beriman. Ya Allah, aku ini wis iman ya Allah, tolong azab ini hilangkan. Yang tidak menyenangkan ini hilangkan. Jadi doa ini ibu-ibu cocok dibaca kapan saja dan di mana saja ketika kita merasa tidak nyaman. Pokok ibu dalam situasi dan kondisi tidak nyaman itu cocok baca doa ini. Sampai-sampai salah seorang ulama zaman dahulu namanya Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah itu kalau ketemu orang sukola, apa sukola itu? Sukola itu adalah orang. Kalau kita ketemu dia itu sukoh. Ketemu toh itu delok ngeluh itu. Itu namanya orang sukola. Jadi ada orang itu ketika kita ketemu itu rasanya tidak enak semuanya pokoknya. Mungkin karena sifatnya, karena ucapannya, karena perbuatannya, atau karena penampilannya. Karena ada kan orang seperti itu kan. Kalau kita ketemu dia rasanya dunia ini ya Allah kayak kiamat ya. Itu beliau kalau ketemu orang-orang jenis itu dia baca doa ini. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Ya Allah, hilangkan dari kami azab ya Allah karena kami telah beriman. Ya Allah, ini suasana tak enak ya Allah, tolong hilangkan suasana tak enak ini. Jadi ini doa bagus ya. Doa ini dibaca dalam menghadapi saat-saat kesulitan, dalam berbagai macam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Doa ini cocok untuk diucapkan. Monggo saya baca, ibu-ibu menirukan. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Alhamdulillah sudah tuntas pembahasan kita. Dan kalau boleh saya tambah sedikit 14 adab berdoa. Karena di tempat-tempat yang lain itu juga saya sampaikan. Kalau di sini nggak disampaikan kan nanti hemat, saya punya kurang. 14 adab berdoa. Ini yang keempat saya ngisi di Madrasah Ramadan. Sebenarnya ada 6 tempat, saya bisanya cuma 4, selebihnya ada kajian yang lainnya. Jadi ada 14 etika atau adab ketika berdoa, supaya doa kita itu lebih mendekati dikabulkan oleh Allah. Yang pertama-tama adalah mencari waktu-waktu yang mustajab. Jadi boleh waktu sing mustajab. Seperti apa? Seperti contohnya ada setahun cuma 1 kali, yaitu hari Arafah. Hari Arafah, ibu wukuf di Arafah, khairul doa yaum Arafah. Doa di
biasa. Ya, Ibu pernah ada di Arafah? Wukuf, bukan wukuf ya, wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya Allah dimudahkan, diberi rezeki, bisa haji, bisa umroh, bisa ziarah bersama keluarga dalam keadaan yang terbaik. Alhamdulillah, saya diberi izin oleh Allah pernah 6 kali di Arafah. Masya Allah. Dan insya Allah nanti ini lagi yang ke-7 mudah-mudahan. Yang mau ikut monggo silakan. Bayar DPDW. Nanti kita ketemu di Arafah ibu-ibu. Doa di Arafah, Masya Allah. Di Arafah itu hujan, air mata. Doa untuk kita, untuk ayah bunda kita, untuk keluarga kita, dan doa Arafah itu dikabulkan oleh Allah semuanya. Doa Arafah dikabulkan kabeh baru itu. Tidak ada yang dikabulkan. Itu saya sudah membuktikan sendiri ibu-ibu. Saya ketika sekolah di sana dulu tiap tahun haji sampai 4 kali. Dan saya punya doa ibu-ibu. Semua tadi dikabulkan, tinggal satu ibu-ibu belum dikabulkan. Dan saya pulang ke Indonesia ya. Sampai kira-kira 15 tahun baru dikabulkan. Ketika dikabulkan saya ingat ini doa saya ketika di Arafah. Dikabulkan biro 15 tahun. Kabeh dikabulkan. Kemudian ada lagi yang mustajab itu adalah ya sekarang ini Ramadan ini. Ramadan ini 30 hari doa mustajab terus, 24 jam doa kita mustajab, terutama doa menjelang berbuka. Kemudian hari Jumat itu juga ada waktu yang mustajab, waktunya ada 2, yaitu semenjak khotib naik mimbar sampai selesai Jumatan, dan waktu asar sampai maghrib. Jadi asar itu sudah kedua, terutama menjelang maghrib. Kemudian waktu sahur di sepertiga malam terakhir mau mengenai bulan Ramadan. Sing waken itu waktu-waktu yang mustajab. Yang kedua di antara adab doa itu adalah mencari keadaan-keadaan yang mustajab. Kalau tadi waktu ya, ini keadaan. Seperti ketika turun hujan, pas udan sing waken itu doa mustajab kata Rasulullah SAW. Kemudian ketika berada di medan perang, ya seperti orang-orang yang di jalur Gaza. Kemudian ketika sujud, pas sujud yang banyak doa. Kemudian antara azan dan iqamah. Jadi ibu ikuti masjid yang terdekat. Mari azan satu iqamah, itu adalah waktu yang mustajab. Kemudian yang ketiga di antara adab doa itu adalah yakin doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi sungguh-sungguh dan yakin doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau doa tidak boleh setengah-setengah ibu. Jadi Nabi itu bilang gini ya, tidak boleh orang itu berdoa, ya Allah ampunilah hamba kalau engkau mau, kalau enggak mau enggak apa-apa. Tak boleh doa gitu. Doa itu harus sungguh-sungguh, ya Allah ampunilah hamba, ya Allah ampuni ya Allah. Nah, itu. Sampai-sampai kata para ulama apa? Saya belajar doa dari anak kecil. Ibu punya anak kan? Anaknya ibu masih kecil dulu, ketika minta sama ibu sesuatu, yang dilakukan apa? Merengek sampai apa? Nangis. Sampai diberikan permintaannya. Itu kata salafus saleh, saya belajar itu dari anak kecil. Saya minta sama Allah, tidak berhenti sampai Allah berikan. Itu dengan catatan permintaan yang pasti baiknya. Minta apa contohnya? Minta ampunan, minta rahmat, minta sehat walafiat, minta rezeki yang halal, yang barokah. Itu positif semuanya. Jadi mintanya itu sungguh-sungguh. Tapi kalau permintaan yang kita belum tahu apakah baik buat saya atau tidak baik, itu cara mintanya adalah istikharah. Minta dipilihkan oleh Allah. Misalnya jodoh, itu kalau minta jodoh tidak boleh kayak tadi, ya Allah jadikanlah dia jodoh saya. Kalau bukan jodoh saya, Allah jadikan jodoh saya.
Kalau tertulis di lauhil mahfuz dia jodohnya orang, Allah hapus ya Allah. Ganti jodoh saya. Kalau dia sudah diambil orang, putus dengan orang itu ya Allah. Ganti saya. Nah, boleh gitu. Baik. Kemudian yang keempat, di antara adabnya doa itu adalah mempunyai wudu. Jadi suci dari hadas besar, dari hadas kecil. Dua wudu. Yang afdal itu punya wudu. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat. Jadi ngadep kiblat. Kemudian yang keenam, doanya diulang 3 kali. Itu Nabi itu kalau minta selalu diulang-ulang sampai 3 kali. Lebih banyak, lebih bagus. Dibalik-balik. Kemudian yang ketujuh, memulai doanya dengan memuji-muji Allah. Ya, minimal mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Atau kalau ibu bisa bawa nama Asmaul Husna bagus, ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim dan seterusnya. Kemudian yang kedelapan, membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Baru kemudian minta hajatnya. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad dan seterusnya. Kemudian yang ke-9, itu doanya ditutup dengan membaca sholawat dan memuji Allah. Membaca sholawat dan memuji Allah. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ke-10, nah ini paling penting, yaitu mengkonsumsi yang halal. Karena kalau orang itu mengkonsumsi yang haram, pakai yang haram, doa seperti apapun tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang ke-11, tidak berdoa yang mengandung unsur dosa, tidak pula mengandung unsur pemutusan silaturahmi. Jadi doanya tidak mengandung unsur dosa dan tidak mengandung unsur pemutusan silaturahmi. Contohnya seperti apa itu? Doa yang mengandung unsur dosa. Misalnya ada orang yang mau maksiat ya. Misalnya ada orang itu hari ini, hari Sabtu mau korupsi. Itu tadi malam tahajud dulu. Ya Hayyu ya Qayyum, besok saya mau korupsi, mudah-mudahan lancar, tidak ada orang tahu, aman terkendali. Itu doanya sudah salah itu, mengandung unsur dosa. Atau pemutusan silaturahmi, yaitu dia doa keburukan untuk saudaranya, untuk keluarganya. Doa sing elek-elek nang adike, nang kakake, nah itu nggak boleh. Kemudian yang ke-12 itu tidak terburu-buru mengambil keputusan. Aku telah berdoa, tapi Allah tidak mengabulkan doaku. Jadi tidak terburu-buru mengambil keputusan. Aku telah berdoa, tapi Allah tidak mengabulkan doaku. Enggak boleh, Bu. Nah, Anda tahunya dari mana doa Anda dari dikabulkan Allah? Anda tahu kan? Artinya selama kita hidup masih ada kemungkinan dikabulkan. Mungkin 15 tahun, mungkin 20, mungkin 40. Kemudian yang ke-13, yaitu terus-menerus meminta kepada Allah dan tidak pernah putus asa tentang dikabulkannya doa oleh Allah. Jadi pokok sing penting aku njaluk terus nang Gusti Allah. Pokok aku njaluk terus. Nah seperti itu. Seperti kisahnya Nabi Zakaria. Nanti ibu buka surat Ali Imran dan surat Maryam. Nabi Zakaria sudah tua sepuh, istrinya tua sepuh dan istrinya mandul. Nabi Zakaria kepingin punya keturunan. Istrinya sudah periksa ke dokter-dokter spesialis kandungan. Semuanya bilang tidak bisa punya anak mandul. Tapi Nabi Zakaria tidak putus asa. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, beri hamba anak ya Allah. Rabbi inni qad wahana al-'abdu minni wasta'ala ra'su sayban walam akum bi du'aika rabbi syaqiya.
Ya Allah, tulangku sudah rapuh, rambutku sudah putih. Ya Allah, aku tidak pernah sengsara dengan berdoa kepadamu. Ya Allah, aku kenal Engkau. Selama ini aku berdoa kepadamu dan doaku selalu Kau kabulkan. Ini ya Allah, aku yakin pasti Kau kabulkan ya Allah. Yakin ya. Lalu Nabi Zakaria sholat di mihrab. Ketika sholat di mihrab, malaikat datang. Malaikat bilang apa? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Ketika Nabi Zakaria sholat, malaikat datang, kabar gembira. Istrimu hamil. Kamu ditakdirkan oleh Allah punya anak laki-laki, namanya Yahya, dan menjadi penerus kenabian. Itulah namanya orang percaya kepada Allah. Jadi walaupun divonis oleh dokter, tetap ibu percaya sama Allah. Berapa banyak orang divonis oleh dokter mati, nggak mungkin sembuh, tunggu mati. Ternyata dia kembali kepada Allah, dia sehat walafiat, dokternya mati lebih dulu. Ada seperti itu? Ada. Ya. Kemudian yang terakhir yang ke-14 yaitu ngangkat tangan. Jadi kalau doa itu dianjurkan ngangkat tangan karena Allah itu malu kalau ada orang ngangkat tangan dalam berdoa lalu kembali dalam keadaan hampa. Bagaimana cara ngangkat tangan? Caranya gini Ibu ya. Caranya itu gini ya. Ini cara pertama. Jadi sejajar dengan dada. Ya. Cara pertama itu telapak tangannya ngadep ke langit, punggung tangannya ngadep ke dan ditempel begini. Ini cara pertama. Cara yang kedua begini. Ditutup. Jadi telapak tangannya ngadep wajah dan punggungnya ngadep ke kiblat. Ini cara kedua. Jadi gini boleh, ini juga. Itu doa sehari-hari. Ada lagi doa istisqa. Doa minta hujan, doa istisqa. Minta hujan itu diangkat tinggi tangannya. Kurang-kurang tinggi. Ini. Istisqa itu gini. Sehingga Nabi ketika doa istisqa itu bajunya Nabi buka. Jika sahabat kelihatan putihnya ketiak mulia Rasulullah SAW. Itu istisqa. Ada lagi doa ibtihal. Ibtihal itu doa yang benar-benar genting. Kita benar-benar butuh pertolongan Allah segera. Itu doanya gini. Jadi seakan-akan punggungnya ngadep ke langit, telapaknya ke kita. Itu namanya doa ibtihal. Adapun kalau doa khotib di atas mimbar Jumatan atau sholat Id itu tangannya isyarat dengan jari telunjuk ini ya. Sebagian ulama bilang boleh berdoa dengan tangan gini, nah di tempat tangannya. Tapi kalau saya ikut pendapat kalau di mimbar itu isyarat dengan jari seperti ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kepada pembawa acaranya.